Sama-sama untuk mempelajari bahan dasar masa Pentakosta. Judulnya jelas, dipimpin roh kebenaran. Jadi Bapak Ibu nanti nanti aja di rumah. Ini bahasanya susah. Kalau nanti malam dibaca semalam tidak nyambung lagi, besok dibaca lagi sampai akhirnya jelas. Saya akan menggunakan bahasa sehari-hari, kayak Alkitab itu ya, supaya kita bisa belajar memahami sebenarnya apa yang diinginkan dari tema dipimpin oleh roh kebenaran itu. Ya, jadi di materi ini memang dimunculkan dari tokoh-tokoh para ahli, mengetengahkan pendapat-pendapatnya mengenai bagaimana dipimpin roh kebenaran itu. Tentu misalnya saya punya pendapat, Pak Sabto punya pendapat, Pak Gito punya pendapat, Pak Jasi punya pendapat. Nah ini kan juga akan begitu sulit untuk bisa disatukan gitu ya. Tapi saya akan memberikan sebuah pemahaman dengan cara yang menurut saya menolong kita. Ya bisa dibantu mungkin mouse-nya disambungkan ke ya. Jadi tema kita dipimpin roh kebenaran, bacaannya dari Yohanes 16 ayat yang ke-13. Nah, saya potong, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjadi orang Kristen, dari tidak percaya pada Gusti Yesus, lalu percaya pada Gusti Yesus, hidup lama ditinggalkan, kita menjalani hidup yang baru. Hidup lama itu boleh berbohong, hidup baru harapannya tidak berbohong. Dipimpin oleh roh kebenaran. Tapi faktanya bagaimana dalam kehidupan kita? Panjenengan sedoyo sudah menjadi orang Kristen berapa tahun? Hari ini sudah berbohong belum? Ataukah hari ini sudah melukai hati orang lain dengan perkataan kita, dengan mimik kita? Jadi harapannya menjadi orang Kristen yang dipimpin oleh roh kebenaran itu harusnya hidupnya terus semakin hari semakin baik dan semakin baik. Nah, jadi tema ini Bapak Ibu, dipimpin oleh roh itu diangkat dari fakta kenyataan hidup kita sehari-hari. Tentu dengan dasar Alkitab, cerminnya Alkitab. Saya pakai bahasa sehari-hari yang mungkin Bapak Ibu sering ini ibu-ibu ya. Kalau di daerah saya kalau belanja itu ada pagi-pagi ada belanja pakai sepeda motor, lalu ada pakai mobil, pakai dasaran. Kita sebagai orang Kristen jadi panutan, terkadang menjadi sorotan juga. Misalnya, kita itu belanja kangkung saunting, gitu. Tetapi di dalam tas kita ada 2 unting ketika sampai di rumah. Matur nuwun apa kita kembalikan? Nah, aku pesennya bayarnya siji, kok nang jero plastik ono loro. Kalau kita ingat dawuhipun Gusti, sik tak balik apa tak tambahi duit. Tapi ketika kita lupa bagaimana dipimpin roh kebenaran, salah sing dodol, aku tuku siji dikei loro, yo bejaku. Sesuk diapalke. Oh ibu kae nek blonjo berarti geleman. Tapi kalau ibu semuanya atau bapak semuanya yang sering belanja dikembalikan, wah wong Kristen ki hebat. Berarti apa? Dipimpin roh kebenaran. Ini contohnya ngaten nggih, gampil nggih. Hari hasil pengalaman iman kita. Setiap hari kita hidup itu, kita masuk kitab suci,
kita praktekkan dalam hidup ini, sehingga menjadi sebuah pengalaman iman yang akan menggerakkan kita sebagai orang percaya itu, oh nek ngono wong Kristen ki kudu dadi saksi, contoh teladan yang baik dalam berbagai hal. Tadi contoh pertama dari belanja, belanja, menyatakan kebenaran. Bagaimana kita menyatakan kebenaran itu? Mboten sah sing gede-gede niku mau blonjo niku mau. Susuknya itu kelebihan ataukah jangan niki tesih 1000 disusuki mboten ditambahin apa wis PN. Wah wong Kristen kuwi 1000 nah itu loh. Rasanya orang lain yang merasakan berarti kita sudah sebagai umat yang menyatakan kebenaran itu. Kalau kita lebih, ya wis 1000 enggak apa-apa nanti susuk enggak apa-apa. Yes. Ini hidup umat dalam kebenaran Allah menjadi saksi bagi dunia. Bagaimana kita orang Kristen bisa, wah wong Kristen ki hebat. Hebat. Ya nono keseripahan. Kabeh do pak grutuk layat bareng-bareng. Ya. Beda. Waduh, wong Kristen ki anak sing sedo ya ora anak sing nyedhaki. Nah, ini bisa menjadi sebuah contoh. Menjadi saksi bagi dunia, wong Kristen ki guyub. Maka tugas kita apa? Tugas gereja dan tugas orang percaya bersaksi tentang kebenaran Kristus itu tadi melalui hidup kita masing-masing. Dari yang kecil-kecil dalam hidup kita. Ya. Nah, maka kita akan melihat bagaimana peristiwa Pentakosta dan peristiwa Babel. Ada dua peristiwa yang ingin dibandingkan. Nanti kalau Bapak Ibu membaca, nanti baca di rumah secara lengkap, saya akan mengutip-ngutip saja. Peristiwa Pentakosta itu dimulai ketika orang-orang pada waktu itu, para murid pada waktu itu berada dalam posisi seperti ini. Kita sakit dipun gambarkan menapa menika? Orang yang pusing dalam tekanan apa malih? Mboten bahagia. Jadi sebenarnya Tuhan mengutus Roh Kudus ya, untuk datang kepada para murid pada waktu itu yang sedang hidupnya tidak baik-baik saja. Hidup dalam tekanan. Hidup mereka dalam tekanan. Kita bisa bayangkan seperti ini. Nah, ketika dalam situasi seperti ini untuk tadi menjadi saksi dan segala macam, kayaknya ada yang tidak pas. Dalam arti apa? Tekanan banyak untuk bisa bersaksi, ini juga membawa sebuah dampak. Nah, dampaknya apa? Wani apa ora. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dari gambar ini sebenarnya kita bisa membaca, kita sudah tahu semua bahwa Pentakosta itu hari ke-50. Di sana kita bisa tahu bagaimana semua murid berkumpul, banyak orang berkumpul di Yerusalem. Pentakosta itu identik dengan lidah-lidah api. Ketika Pentakosta juga akan ada tiupan angin sebagai lambang Roh Kudus. Ada namanya pencurahan Roh Kudus. Sehingga di Pentakosta ini ada yang menyebutnya sebagai cikal bakal berdirinya gereja. Disebut juga sebagai hari dirayakan sebagai lahirnya gereja sedunia. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah ketika kita membaca dalam Kisah para Rasul 2, ayat ini seterusnya, bagaimana khotbah Petrus yang berdampak itu. Lebih dari 3.000 orang menjadi percaya, dibaptis. Dasar kita percaya dibaptis itu ya, 3.000 orang dibaptis karena mendengarkan itu. Ini dampak dari hari Pentakosta. Nah, maka
ketika seseorang sudah mendapat pencurahan Roh Kudus tadi, harapannya apapun hidupnya dia tetap semangat. Mboten iki gede mboten. Semangat. Kenapa saya pilih cewek? Cewek menarik. Cowok itu aku rambutnya pun putih. Jadi bagaimana kita udah punya semangat itu? Jadi peristiwa Pentakosta itu harapannya apa? Para rasul berani bersaksi. Tidak tadi takut seperti tadi. Berani bersudah dicurahkan seperti itu. Kita diberi roh kekuatan, bukan roh ketakutan. Jadi kita semua sudah diberikan roh oleh Allah itu, roh kekuatan, keberanian, bukan roh ketakutan. Maka ketika terjadi pencurahan Roh Kudus, harapannya adalah para rasul mau berani bersaksi dan mengalami perubahan besar dari takut berubah menjadi berani. Hidupnya dipenuhi roh, makin peduli, mau berelasi, hidup yang terbuka. Misalnya ngaten Bapak Ibu mau berelasi itu begini, kalau kita di gereja, contoh saya duduk di sini, kok lirik Pak Sabto, kalau tak teng kamar mandirian ya Pak nih, kamar mandi toh, medal, melebu-lebu pindah teng sebelah Pak Andreas, menghindari Pak Sabto. Berarti apa? Saya enggak bisa berelasi. Ya kudunya yang gereja kan semuanya duduk sama siapa saja kan kudunya mboten napa-napa. Lu ngomongnya wis dicurai Roh Kudus. Nah begitu. Jadi harapannya seperti para murid ketika sudah dicurai Roh Kudus itu dia mau berelasi, mau peduli, mau hidup terbuka, bahasa yang berbeda-beda menyatukan itu sebagai anugerah. Misalnya saya berikan contoh aja tentang makanan yang gampang mawon. Kalau tepung dikasih tauge, terus dicampur air, terus digoreng, niku napa? Bakwan, niku Solo, gitu. Semarang napa? Badak. Bahannya sama, gitu. Bahannya sama, tetapi bahasanya berbeda. Yang ini sama. Mungkin bahasa lainnya badak, bakwan, apa boleh? Ote-ote? Sama. Jadi bagaimana di pencurahan Roh Kudus itu bahasanya berbeda tetapi punya makna yang sama. Nah, contohnya itu kayak gampang ya. Wah, aman enak ya. Itu. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu semua yang hadir ini berasal di daerah masing-masing. Beda-beda daerahnya. Tapi ketika menyebut tadi makna tadi, makanan tadi, bahasanya beda-beda. Nah di Pentakosta juga begitu, bahasanya berbeda-beda dari, kalau kita baca di dalam kisah 2 itu, yang hadir dari berbagai kota, dari berbagai bangsa. Semua ngomong dengan bahasa sendiri, tapi semuanya bisa memahami itu. Nah gambaran saya, contoh saya yang gampang tadi adalah masalah tepung, dikasih tauge, diaduk pakai air, terus digoreng. Barangnya sama tetapi sebutannya berbeda. Nah itu menurut saya bahasanya berbeda tapi intinya sama seperti itu. Itulah di pencurahan Roh Kudus. Dan itu adalah anugerah dan itu adalah rahmat. Dan itu adalah bagaimana suara Roh Kudus juga menolong kita. Saya dulu pernah ketika masih tinggal di Tanah Mas, masih anak saya kecil, saya cari bubur kemana-mana enggak tahu. Saya beli di sebelahnya Bu Krisdiati itu ada kayak pos itu, dodolan situ, tumbas jenang. Orang ngerti. Kalau tunggu nih, Mbah tumbas jenang. Mas, mboten gak ada jenang Mas. Ini bubur. Bubur jenang, Solo ini jenang. Di sini bubur. Nah, jadi bahasanya berbeda tetapi yang dimaksud sama. Nah, ini harapannya tetap semangat ini tadi. Jadi ini sebuah contoh
contoh ya, mungkin mungkin kita bisa lewati saja. Penguasa menentukan dataran daerah Sinier sebagai lokasi untuk ditempati. Ini bacaan Alkitab. Mereka sepakat mendirikan sebuah kota dengan menara yang puncaknya sampai ke langit. Mereka sepakat untuk mencari nama agar semua tidak terserak ke seluruh bumi. Ketika Tuhan tahu rencana, Ia tidak berkenan dengan bangsa besar yang besar dan bahasa yang seragam. Tuhan turun ke bumi dan mengacau balokkan semua rencana manusia. Ini kenapa? Di dalam Alkitab perjanjian lama apa? Ya? Nah, perjanjian lama membuat apa? Menara yang tinggi. Ya. Kita gambarannya seperti ini, contohnya saja. Ini tokoh tadi yang mengatakan Babel itu sebuah proyek yang direncanakan oleh para pemilik kuasa. Siapa penguasanya, dia yang memerintahkan itu. Nanti kalau menaranya sampai tinggi ke atas, yang punya nama siapa? Apakah proyek itu bermanfaat atau tidak? Entahkah proyek itu etis atau tidak? Ini seorang tokoh tadi mengatakan, Babel itu gambaran tentang pemaksaan, tentang penyeragaman yang diawali dengan penyeragaman bahasa. Kabeh kudu podo, bahasanya kudu podo. Mungkin Bapak Ibu nggih, contoh, ini contoh. Bentar, lewat saja. Sangat mungkin pemaksaan, kekerasan, tindakan tanpa etika, kebaikan bersama terjadi. Bahasa gampangnya begini Bapak Ibu. Niki sing mboten saged basa Jawa sinten? Nah, contoh. Mari Mbak pimpin doa ginakaken basa Jawa krama halus. Monggo Bu Evi maju ke depan. Dipaksa, ora iso Pak. Ora iso dipaksa. Harus bisa. Mboten saged. Tapi ketika Pentakosta bahasanya apapun ngerti seperti itu. Tapi kalau ini pemaksaan, dipaksa, ada mungkin ada ketika membangunnya ada tindakan kekerasan, tindakan tanpa etika. Nah itu terjadi. Jadi kenapa tadi dikatakan Pentakosta dan Babel ada perbedaan di situ. Kalau Pentakosta tadi bahasanya macam-macam, orang bisa memahami. Tapi yang di sini dipaksa untuk sama satu bahasanya. Mungkin bahasanya tidak boleh bilang bakwan, tidak boleh bilang apa bau, kudune badak mawon. Tidak bisa. Ini bahasa-bahasa gampang seperti itu. Jadi pada waktu Pentakosta itu tadi diceritakan Allah memakai bahasa-bahasa dunia untuk menyatakan bahwa tidak boleh ada kekuasaan absolut di dunia ini. Kekuasaan itu hanya milik Gusti Allah. Allah tidak menggunakan kekuasaan secara semena-mena. Artinya apa? Ketika pencurahan Roh Kudus itu semua bahasa, semua orang ngomong dengan bahasa sendiri-sendiri, tetapi semua orang yang hadir bisa memahami itu. Turunnya Roh Kudus memberikan aneka bahasa, kemampuan para pendengar untuk menerjemahkan bahasa yang mereka dengar, dan itu merupakan wujud demokratisasi ilahi. Ya. Jadi dari tepung, dikasih air, dikasih tahu gitu, diaduk lalu digoreng, semuanya mudeng itu jenenge badak, jenenge bakwan. Dan daerah-daerah mana seperti itu. Semuanya bisa tahu seperti itu. Ini dikatakan demokratisasi. Dari daerah mana-mana boleh menyebutnya apa seperti itu. Yang saya katakan adalah singkatnya, bahasa yang berbeda-beda tetapi punya satu makna yang sama, memahami itu. Maka di hadapan Allah semua boleh menggunakan bahasanya masing-masing, sebab di mata Allah semua orang berdaulat. Panjenengan mau berdoa bahasa Indonesia nggih dipun tampi Gusti Allah, bahasa Inggris ditampi Gusti Allah, basa Jawa ngoko ditampi Gusti Allah, basa campur-campur Gusti pirsa. Gusti kula saya amin. Oh, mungkin asal Tuhan lindungi saya dalam perjalanan. Aku lagi loro Gusti,
Antara bahasa-bahasa macam Gusti pirsa. Maka di sini katakan boleh menggunakan bahasa semuanya. Inilah gerak roh yang membebaskan. Pentakosta tadi memberi kekuatan setiap pribadi untuk bisa mengungkapkan kebenaran Allah melalui hidupnya masing-masing. Misalnya dengan bahasa tadi. Dongo ora usah kudu nganggo basa krama inggil alus. Kecuali untuk menuju pada kebaikan, setiap keluarga kalau mau bertengkar harus menggunakan basa krama inggil. Dora sudah nesu. Beda lagi. Tapi kalau dipaksa yang gereja kudu nganggo basa Jawa krama inggil alus. Susah. Itu pemaksaan, itu di Babel tadi. Nah, maka berikutnya adalah parakletos itu bahasa Yunani, artinya adalah roh kebenaran. Menurut tokoh namanya Hadiwiyoto, bukunya ditulis tahun 2008, dia mengatakan Roh Kudus yang membebaskan dan roh yang dijanjikan oleh Allah. Itu ada di dalam Injil Yohanes 15, 26 sampai 27. Injil Yohanes menyatakan bahwa parakletos, roh penghibur, roh kebenaran akan bersaksi tentang dia. Parakletos menyediakan kesaksian yang mendasari pewartaan Injil. Para murid yang dipanggil bersaksi tentang dia terhubung dengan kesaksian dari parakletos. Jadi ketika kita menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, gereja kesenjawi, kita bisa bersaksi. Bersaksi ini bagaimana? Tidak harus kita bawa Alkitab, mboten. Saben minggu tindak gereja, jame podo, 7:30 bidal teng gereja. Yang dari belakang ngasto kitab suci jalan, ngoten napa meneh tambah parfume. Nah, itu. Oh, Mbak tindak gereja. Oh, Mbak kan tindak gereja. Ini menjadi sebuah kesaksian. Terus tindak minggu 7:30 meh ning gereja, tanginipun nyuwun mesa. Badhe tindak pundi, Mas? Teng peken. Berarti mboten jujur to. Badhe teng gereja. Padahal itu bahasa basi ingin menunjukkan perhatian tetangga kepada kita. Wah, sregep tenan wong Kristen ki 7:30 nang gereja. Wis budal nang gereja. Ibadah jam 8. Ini menjadi kesaksian tadi untuk mengatakan badhe tindak gereja. Niku wani napa mboten? Napa ngangge jaket sing gedhi? Alkitab lebok ing jero jaket. Kalau ditanya tonggone, badhe tindak pundi? Mau jalan-jalan. Tidak berani, kula badhe datang gereja. Kan udah tahu kita orang Kristen. Ning mboten kedah-ngadah ngaten lho. Alkitab. Kula teng gereja lho, teng gereja Alkitab ngono. Mboten kedah ngoten. Badhe teng gereja. Cekecok. Itu menjadi sebuah kesaksian tadi. Seperti itu. Kita diberi roh kebenaran, roh yang beri kekuatan bagi kita. Itu Hadiwiyoto. Jadi menjadi pengikut Kristus berarti menjalankan perintah Kristus untuk memberi kesaksian tentang kuasa, kasih, dan kemuliaannya. Jadi ketika kita bersaksi tadi, dampaknya luar biasa Bapak Ibu Saudara. Para pengikut Kristus, Yesus mampu bersaksi akibat keberadaan Sang Gusti sampun paring berkah datang kita. Para murid boleh daya kekuatan untuk bertekun dan dalam kesaksian menghadapi tantangan dan rintangan bisa goncang. Tadi tonggone tanya, badhe tindak pundi? Nek awake dhewe wedi, mau nang gereja rasane kok ya wedi yo. Engko gek piye. Ini kan juga menjadi tantangan, bisa juga membuat iman. Kula badhe teng gereja kok. Pun yakin sesuk nek ketemu lagi badhe ndak teng gereja. Nah, di sini Roh Kudus hadir secara aktif. Jadi kita udah diberikan Roh Kudus tadi, beri kekuatan tadi, bukan roh ketakutan, tapi roh keberanian untuk mengatakan kebenaran itu. Meh badhe teng gereja rasane wabut. Bagi seseorang yang mungkin dalam situasi tertentu berat, tapi mungkin kita bisa, wah aku apa-apa wis percaya. Hanya teng gereja.
Itu dari Marto Sujito. Harun, roh kebenaran, roh yang memberikan kesaksian tentang kebenaran ialah Yesus yang menyatakan rahasia Bapa. Roh meneruskan pekerjaan Yesus untuk mewahyukan Allah. Berkarya membimbing umat untuk mengenal Dia dan Allah Bapa yang dinyatakan oleh Yesus. Yohanes membantu gereja untuk menghayati Allah Trinitas, yaitu Allah sebagai Bapa yang senantiasa memperkenalkan dirinya melalui anak dan rohnya. Jadi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu kalau di dalam PPAGKJ ada pemahaman Allah Bapa yang menciptakan dunia ini, Allah Putra yang menebus dosa dari Yesus yang mati di salib itu, lalu Roh Kudus yang membimbing kita. Ada orang mengatakan bahwa sekarang ada zamannya Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu yang membimbing kita. Mungkin kita Bapak Ibu pernah mau melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Gusti Allah, kadang dalam hati kita bertanya, oleh orang. Niki malam Kemis nang gereja ora. Mungkin dulu itu Bapak. Nang gereja ora. Kadang dalam hati bimbang. Sinetron gereja. Mungkin bisa seperti itu. Nah, tetapi ketika kita, aku kudu nang gereja karena Tuhan sudah memberikan Roh Kudus. Aku kudu bersekutu di gereja. Keputusannya, aku nang gereja. Ini butuh roh kebenaran tadi. Butuh kekuatan dari Tuhan, dibimbing oleh Gusti Allah. Nah, kita merasakan bahwa Roh Kudus membimbing kita, ngilingke. Kalau kita melakukan perbuatan salah, dilingke sama Gusti Allah. Kalau di film anak-anak itu ada, film kartun ada yang pakai baju hitam, ada baju putih. Baju hitam ojo-ojo, jiko ambil saja, curi saja. Tapi pakai baju putih, jangan diambil, bukan milikmu. Itu, kalau itu boleh saya katakan, itulah Roh Kudus yang membimbing kita, menuntun kita kepada jalan benar. Maka Injil Yohanes 16 ayat 7-15 ini menjabarkan gerak aktif roh kebenaran dalam kehidupan dunia. Gerak aktif itu yang pertama adalah roh kebenaran mengisapkan dunia, yang memberikan kesadaran pada dunia agar bertobat dan percaya pada pertolongan Kristus. Contoh yang sering kali saya pakai adalah Paulus percaya dan dipakai oleh Gusti Yesus. Kita dari tidak percaya pada Gusti Yesus menjadi percaya, melakukan transaksi, dibaptis dan sekarang menjadi orang Kristen, hidup baru. Hidup baru itu berarti kita diutus untuk melakukan kehendak Tuhan. Memberi contoh yang baik dalam segala perkara. Menjadi perutusan Kristus. Kita diutus Bapak Ibu. Ya kayak tadi kayak pertanyaan ini kok gampang ya. Berarti tidak pundi. Jawabnya gampang teng gereja. Kadang yo itu ya ada beberapa orang yang mengatakan susah. Itu perutusan kita. Niki kok paskan dereng enten bagi sembako nggih. Oh dipun tenggo. Mengke enten ning nggih sekedhik. Bagi saudara-saudara kita yang biasa dapat di luar gereja, kadang ada yang bertanya, kok niki pun paskan kok dereng enten sing anu nggih. Nggih enten sing nyuwun seperti itu. Nggih mengke sabar nggih dipun tenggo. Nah, ada seperti itu. Nah, jadi ya sudah. Karena biasanya Paskah Natal ada aksi sosial. Iki urung dibagi-bagi ki yo yang belum biasanya belum nompo ki yo dieling-eling kok nggih. Biasanya diakonia nggih. Mas Adi kan diakonia itu yang dapat itu kok tanggalnya urung seperti itu. Kok dereng nampi nggih. Nah itu. Sedap. Membawa pada kebenaran Kristus. Bagaimana orang yang sudah percaya pada Kristus tetap berada pada kebenaran Kristus. Terus membawa kebenaran dalam kehidupan kita setiap hari. Contohnya tadi belonjo-belonjo segala macam tadi. Menunjukkan adanya penghakiman karena dunia ini akan dihukum. Nah ini
bahasa yang artinya bisa dipahami bahwa ketika Roh Kudus itu akan memperhatikan, kalau kita jujur, tidak mau korupsi, kita akan aman. Tapi kalau kita tidak mau jujur, maunya, nah tadi bisa terjadi seperti itu. Banyak hal yang akan datang. Jadi Roh Kudus sudah memberitahu bahwa suatu saat nanti akan sampai pada titiknya, di mana Gusti akan rawuh. Siapa yang setia, dia masuk surga. Yang enggak setia, tidak masuk surga. Menyatakan kemuliaan Allah yang besar. Roh Kudus mengikat persekutuan yang mesra bersama Bapa dan Anak. Jadi Allah Tritunggal itu dengan perannya masing-masing tadi, kita bisa memaknai itu. Allah Bapa yang menciptakan seluruh dunia, Allah Putra yang menebus dosa manusia, Roh Kudus yang membimbing kita. Jadi saat ini kita berada pada masa Roh Kudus yang membimbing kita, ngiling kita dan kita. Oh iya tadi makan belum berdoa ya. Walaupun pun asal bersendok-sendok, berhenti dulu terus ndonga. Tidak apa-apa. Mau jenenge lali. Napa melih kondisinya ngelih banget, ngerti-ngerti blableb ngoten. Oh iya ndonga ya. Mandek sik ndonga. Napa nek dilingke putune kan biasa putune, wah dari ndonga aja ngeyel. Nah, seperti itu. Kita ya berhenti berdoa dulu seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu, untuk Allah Trinitas ini akan sampai pada hari Minggu. Nanti ada rentetan, ada ayatnya, dari Minggu Paskah yang ke-6, ke-7 dan seterusnya, nanti akan ada bahan-bahan ibadah itu, bacaannya apa, yang diinginkan apa, ada dan disiapkan dalam materi ini. Bagi pengikut Yesus, gerak aktif roh kebenaran harus diterjemahkan dalam hidup sehari-hari, supaya iman pada Allah yang hidup menjadi operatif. Artinya apa? Iman harus bertindak di tengah dunia yang terus berubah. Perkembangan zaman semakin canggih. Ya. Kenapa gereja kita sekarang ini ibadah tetap jam 8, lalu siaran YouTube-nya ditunda? Ketika dulu masa pandemi kita pakai YouTube, langsung siaran. Semua ibadah di rumah. Tetapi sekarang karena sudah kondisi normal, YouTube-nya digeser ke belakang, jamnya. Harapannya apa? Banyak orang datang ke gereja. Nah, zaman sudah berubah seperti itu. Dan sekarang sudah kembali normal, ibadahnya kembali normal seperti itu. Jadi iman bertindak di tengah dunia. Belum jenengan sehat kok mboten ibadah teng gereja. Kula YouTubean mawon kok. Wong sehat. YouTube itu untuk gereja kita diberikan, dipersembahkan untuk simbah-simbah yang tidak bisa datang ke gereja, yang simbah-simbah gerah di rumah, putu anaknya nyetelke video itu, oh aku iso melu ibadah nang gereja. Tujuannya ke sana. Sekarang YouTube kita ditayangkan ulang, tujuan seperti yang sehat-sehat, yang seger, ya tindak gereja. Nanti ditanya tetangga tadi loh kok mboten teng gereja? Guyonan itu. Jam 6 enggak ke gereja, jam 7 enggak ke gereja, tanya lagi jam 8. Saya sering kali matan tuh, jam 8 enggak ditanya lagi ke gereja, mungkin jam gangsal. Jam gangsal datang gereja. Kok betul gereja terus pipun. Nah, tetangga kita memperhatikan di sini. Maka bagaimana iman kita berubah di sini? Bertindak. Tadi aksi sosial segala macam tadi di sini. Kebenaran iman itu harus nyata menjadi tadi operatif, membagikan sembako dan segala macam itu. Gereja dipanggil untuk berperan aktif menyatakan pekerjaannya. Roh kebenaran akan memimpin umat ke dalam seluruh kebenaran. Nah, nanti Bapak Ibu di hari Pentakosta gereja kita akan ada lelang. Lalu juga ada kebiasaan kita adalah makan bersama di joglo. Makan bersama itu apa tujuannya? Di joglo juga akan ada lelang. Ampun tergesa-gesa dahari pun. Sudah disiapkan kursi, sudah disiapkan daharan, nanti ada lelang,
mirsani sak rampunge lelang itu. Lah Pak, kula mboten gadah atau nonton mawon mboten napa-napa kalih dahar. Dinikmati dahare. Mboten sah dibungkus terus go wangsul. Nah, itu. Nonton ya seneng ya wedang iki sak nek lirang gedang sak tundun apa sak tundun ya dawa. Wah nyenengke. Ngisor wis mateng dhuwur jek rodok mentah-mentah ngono ya. Pas iki. Sedina juga siji ngono. Nah, nyenengke. Nah, kan nyenengke namung nonton mawon nyenengke nggih. Nah niku lho. Nah itu. Nanti kita akan makan bersama di Joglo. Walaupun makan bersama juga ada yang mungkin ada yang berbeban untuk ya satu porsi 15.000, ada yang menyampaikan aku tak melu bantu, melu persembahan 1, 2, berarti 2, 30, ya monggo silakan. Nanti dikumpulkan untuk makan bareng-bareng seperti ini. Ini bisa berarti menyatakan kebenaran pekerjaan Allah, Gusti Allah. Sehingga di hari Pentakosta itu tadi yang semuanya berbeda-beda bisa makan bareng, dari pun bareng, menuni pun bareng, kuai pun bareng, isinya bareng, podo. Kudune besok sing madai mau telurnya telur separuh, buat kali telur siji ngoten nggih. Kudune nek telur niku nggih separuh kabeh. Makan bareng-bareng, rasanya enak Bapak Ibu. Cobi mangke hari Pentakosta itu kita nikmati makan di Joglo ampun tergesa-gesa sambil nonton lelang. Semuanya kumpul bareng, budayanya apaan kumpul bareng, merasakan itu. Maka gereja diajak untuk mewartakan kebenaran, memperlengkapi para murid memulai misi sesuai rencana Allah menyelamatkan dunia. Jadi kita pun juga bisa menyelamatkan dunia. Tidak harus kowe kudu percaya mbek Gusti Yesus mboten. Tadi ketika kita belanja, ketika kita makan di warung, maem tahu siji, yo dihitung siji. Maem tahu loro, yo dihitung tahune siji. Berarti napa? Tidak menyelamatkan dunia. Wah, ngajari. Pak Pendeta pernah saya, Bapak Ibu. Biasanya kerupuk iki lali, yes. Maem kerupuk teko kasir, meh bayar lali. Karena di kasir udah bilang, kalau makan di masakan Padang itu, makannya apa Pak? Nasi, ayam, sama godong kata godong pohong nih mungkin. Nah, kerupuk lali, pun balik duki balik meleh. Mas, kayak kerupuknya dereng bayar kok, lali ra diitung. Alah 2.000 Pak, 2.000 kan ya duit itu loh. Nah itu, kayaknya sepele. Kalau nggak nanti lali Bapak Ibu. Mas maaf kalau lali, galing-galingan wis metu, balik meleh. Mboten napa-napa daripada diling-eling, wah Bapak Eka sing ninggih nang kono anggar maaf kerupuk lali dibayar. Kan repot. Nah, jadi ini juga bisa menyelamatkan dunia. Kalau semua orang bisa jujur kebenaran itu dunia akan selamat. Tapi kalau tadi siji dihitung siji, loro dihitung siji, nah ini iwake loro dihitung siji. Tidak menyelamatkan dunia napa? Sing dodol dan kuwi bangkrut seperti itu. Tindakan menyelamatkan dari Trinitas Maha Kudus sungguh-sungguh hakiki bagi pelayanan gereja. Jadi Allah Bapa Putra Roh Kudus tadi ketika kita maknai dengan baik, maka di situ tadi akan menolong ini tadi, menyelamatkan dunia. Membimbing kita Roh Kudus tadi. Tadi makame tempene rong dihitung. Nah, saya pernah ada saudara itu makan di Busomo 1 bis Bapak Ibu. Nah, jadi 1 bis maam kok promosi gini di YouTube ya, mungkin dikat nih Mas. Di salah satu pecel itu ternyata udah dihitung, ternyata ada saudara itu ST-rong dihitung. Telepon, Om, tadi ST-rong dihitung, tolong bayar ke ya. Ya kula mriko bayar ke. Nah itu.
Sekalian wis kelewat adoh. Nah, itu. Jadi di sini tadi Bapak Ibu ngilingke tadi. Karena banyak orang itu tadi. Nah, itu. Gereja diciptakan oleh Allah yang begitu besar kasihnya akan dunia ini. Karena begitu besar kasih akan dunia ini, sehingga Allah mengarahkan anak tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, beroleh hidup yang kekal. Kasih Gusti sampun sedo sinalip untuk kita. Nah, itu kasihnya Gusti Allah. Maka kita jalani hidup ini dengan bersyukur, dengan menjalani hidup dengan benar tadi. Maka ketika Roh Kudus turun itu di dalam gereja, melalui Roh Kudus orang percaya dipersatukan dengan Yesus Kristus dan dengan demikian menjalin hubungan yang hidup dengan Sang Bapa. Gereja perlu mendorong mereka yang tidak berdaya di dalam masyarakat agar didengarkan. Acap kali ia harus menjadi suara bagi mereka yang tidak dapat bersuara. Jadi ini misalnya yang pernah nyuwun sewu nggih Mbak Sri nggih. Ketika pas hujan deres niku nggih. Pas Jawa kemarin. Kula mboten ngeling-eling sing elek. Pak Sabto tuh langsung WA-an, dalu-dalu. Ki piye Mbak Sri piye? Nah. Nggih, walaupun jenengan betul bengi niku majelisnya pun ribut nggih Pak Ketua Blok atau wilayah. Piye iki? Wah segala macam. Di sini untuk menyuarakan tadi. Kan Mbak Sri mboten WA sinten. Aku kebanjiran tulungi aku mboten to. Mboten WA to. Nah, tapi kan majelis itu wah piye carane? Wah itu. Ada yang jadi peninjau. Peninjau alam itu. Gitu. Lah nggih, niku WA-an majelis WA-an seperti itu. Dari sini tidak bisa menyuarakan dari itu piye wong jenenge banjir seperti itu. Nah, jadi majelis yo walaupun Bu Evi tempatnya jauh sana nggih. Ya rembukannya teng WA itu, seperti itu. Sing cedak sinten? Ya Pak Ardi, yang survei ke rumah Pak Ardi. Anu kok mboten kersa. Wah, dan seterusnya seperti itu. Itu seperti itu. Banyak faktor, maksudnya apa? Di dalam kehidupan orang percaya akan ada banyak faktor secara bersamaan. Orang percaya mainkan peranan yang positif di dalam kehidupan sipil. Jadi bagaimana kita menjadi orang Kristen itu yang bisa menjadi teladan contoh yang baik dalam bahasa kita. Kesaksian marturia gereja akan mencakup baik bagi individu maupun bagi komunitas. Jadi bagaimana setiap orang Kristen itu bisa bersaksi menjalankan kebenaran, itu adalah jalan salib. Manggul salib Gusti menika itu tadi. Di jalan raya yang saya katakan, saya contohkan adalah pas macet-macetnya jalan ke sana macet, dari sana ke sini lancar, terus kita jenenge ngeblong. Ngeblong niku goyang kanan bablas, dudu dalane dienggo mlaku. Nah, cobi bayangke, kalau di mobilnya itu burine tulis ayat kitab suci. Ngeblong tulis kitab suci, kokono enten bis terus disuruh mundur, sing maca wong akeh. Waduh wong Kristen malah ra ngasih contoh yang baik. Nah itu. Di sini. Dan itu ya udah macet ya macet urutan itu. Kalau kita di rumah sakit antri, tadi kan nggih antri enten antriane nggih. Kita mau beli tiket antri, kita mau beli apa antri, nggih antri. Kalau selak kesusu, nggih kabeh selak kesusu. Gitu. Nek dituruti kabeh selak kesusu. Nggih antri maju sithik-sithik ngoten. Wong jenenge antri ya. Kecuali enten sing semaput. Didulukan ya semaput didulukan. Ning meh blonjo apa wong semaput rasa ditekoki ngoten nggih. Mungkin ada hal. Jadi itu jalan salib Bapak Ibu. Ya wis rekoso, antri. Bahkan hingga titik kematian sampai akhirnya itu. Jadi gereja harapannya apa Bapak Ibu dari atas semua kelas sosial ekonomi. Jadi di gereja kita juga akan muncul seperti ini, sosioekonomis. Baik orang-orang kaya maupun orang miskin membutuhkan keselamatan yang hanya dapat disediakan oleh Allah. Jadi namun Gusti Yesus piyambak yang memberikan keselamatan itu. Jadi tidak ada, oke, Gusti Yesus orang kaya, setengah kaya orang miskin, enggak. Gusti Yesus untuk kita semua. Gereja berusaha merawat ciptaan yang mengerang untuk mengambil bagian ke dalam kemerdekaan anak-anak Allah dengan cara melawan penyalahgunaan, perusakan bumi,
mengambil bagian ke dalam penyembuhan yang Allah kerjakan bagi relasi yang rusak antara ciptaan dan umat manusia. Bagaimana ini Bapak Ibu perusakan bumi? Ini yang ingin dikembangkan oleh klasis oleh Sinode GKJ adalah ekoteologi. Sekarang mulai digalakkan kembali gereja-gereja menanam banyak pohon. Rumah-rumah menanam banyak pohon. Harapannya apa? Mengurangi penggunaan AC. Mengurangi penggunaan listrik. AC wadem, tapi kalau ada pohon kanan kiri semua ada pohonnya, jendela dibuka, adnya rasanya gitu. Ini baru digalakkan karena ada gereja yang tidak mau pakai AC tapi di kanan kiri gedung gereja ditanam pohon yang gede-gede sehingga rindang dan akhirnya udaranya sejuk. Misalnya seperti itu. Lalu ini juga relasi yang rusak antara ciptaan dan manusia, bagaimana itu dipulihkan. Harapannya menjadi orang Kristen boten enten jutaan. Sampun nampi pencurahan Roh Kudus, tidak boleh ada yang neng-nengan. Nah, itu harapannya seperti ini. Katanya Pak Adi Prasetyo. Maka hari raya Pentakosta, turunnya Roh Kudus, Roh kebenaran memimpin umat bertindak dalam kasih di tengah dunia yang membutuhkan pengharapan. Jadi setiap pribadi kita harus bisa memberikan pengharapan bagi orang lain dalam keluarga kita masing-masing. Kalau kita ngudang anak, ngudang putu, ngudang ponaan, sesuk nek gedhe dadi apa le? Mbak, Mas. Cita-citane dadi apa? Jadi dokter. Ya wis tak dongakne ya iso dadi dokter. Ini memberikan harapan. Kowe meh dadi dokter. Berarti kan mboten percaya. Ya nek ngono kowe kudu sinau ya, gen iso berhasil iso dadi dokter. Itu memberikan pengharapan dalam sebuah keluarga seperti itu. Nah, ini yang perlu kita kembangkan. Kasih pengharapan merupakan landasan untuk mewujudkan karya nyata. Jadi untuk mewujudkan semuanya itu. Besok aku mau jadi pendeta. Nggih didongakne. Ojo jadi pendeta lah. Rekoso. Enten yang ngendika ngoten, ojo jadi pendeta. Atau enten sing menging. Ada yang melarang, ora usah jadi pendeta. Mbak Puspa ya, anak satu-satunya, mungkin loh ya aku nggak mau jadi aku jadi pendeta. Orang lah kalau sih mungkin begitu ya. Tapi belum tentu seperti itu. Orang enggak punya cita-cita ke sana, seperti itu. Nah, ini seperti itu. Karya nyata. Roh Kudus itu cinta kasih dan pengharapan merupakan ajaran kebajikan dari Kristen yang berdimensi publik. Jadi bagaimana cinta kasih Gusti Yesus itu cuma penaring sehat tersanipun sedo sinalip. Nah sekarang bagaimana orang Kristen itu bisa membagikan kasih Kristus kepada yang lain. Aksi sosial, aksi puasa Paskah kita wujud nyata dari aksi sosial itu. Diakonia setiap bulan memberikan bantuan. Ini cinta kasih gereja yang berasal dari Gusti Yesus, ajarannya diterapkan dalam kehidupan kita. Maka dengan watak publiknya gereja sebagai persatuan umat Allah harus menyatakan kesaksian dan pelayanannya. Itu tadi diakonia, gereja punya diakonia, kita punya sekolah gratis namanya SD Santoso. Gitu. Sing bayarin panjenengan sedoyo. Napa nggih to, Pak? Nggih. Persembahan panjenengan itu ada dibagi-bagi untuk membantu SD Santoso. Maka jenengan bisa cerita kepada yang lain, Semarang Barat duwe sekolah gratis loh, ayo podo dibantu. Mbak tiang sanes ngoten. Nggih mboten napa-napa, wong cerita. Lah terus murid-muridnya hebat-hebat. Lulus kabeh. Pinter-pinter kabeh. Nah, ini kan menjadi kesaksian kita. Wah, Semarang Barat di sekolah ya, gratis meneh. Lah terus bayarannya guru piro? Nggih enten bayarannya. Saya bayari nggih gereja. Biaya operasional nggih enten. Mulane operasional mboten saged mlaku to. Nah itu. Monggo menika diceritakan. Kita pelayanan SD Santoso, di samping kita cerita, kita juga mengharapkan dukungan doanya. Didukung doa nggih. Nek saged dana nggih. Nah, enggak apa-apa, menjadi orang tua asuh. Nah, itu bisa. Masa Pentakosta harapannya apa? Bagaimana kita menghayati panggilan gereja.
sebagai gereja itu punya tugas panggilan. Roh kebenaran menjadi model penggeraknya. Jadi kalau kita sudah menjadi orang percaya, kita akan digerakkan melakukan kebaikan itu. Nah ini Bapak Ibu tadi saya katakan, melalui liturgi masa Pentakosta umat akan mendengarkan sabda, meneguhkan panggilan imannya pada Allah. Pada Pentakosta 2024 itu secara liturgis tahunnya disebut tahun C, ada tahun A, B, C. Ya. Lalu berikut ada urean, ini contoh-contoh yang saya katakan. Jadi masa Pentakosta itu ada rangkaiannya, misalnya begini, Minggu Paskah 6, bacaannya seperti ini, sudah ada. Nah, sudah ada. Ini yang akan kita lewati dalam Minggu Paskah ke-6. Nanti bacaannya seperti ini, yang diinginkan seperti ini, tujuannya seperti itu. Lalu kenaikan Tuhan Yesus, hari Kamis, itu sudah ada bacaannya, lalu ulasan teologisnya seperti apa, harapannya ada pencerahan pikiran bagi para murid, ada makna-makna di sana, nanti dijelaskan pada ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Lalu bacaan leksionari berikutnya minggunya, ada bacaan seperti itu. Nanti dijelaskan dalam ibadah minggu. Ya. Nah ini pas unduh-unduh, Pentakosta tanggal 19 Mei, kita memiliki jam 8. Nah ini. Bacaannya seperti ini, ada bacaannya, ada tujuannya seperti itu. Pencurahan Roh Kudus merupakan anugerah Allah yang dinyatakan bagi umat supaya memiliki daya untuk bersaksi tentang kebenaran. Jadi ada kekuatan kita bersaksi dalam kehidupan kita. Kesaksian yang hidup itu hidup yang dengan kebenaran tadi. Contoh-contohnya sudah saya sampaikan tadi. Maka Minggu Trinitas, nah ini berikutnya, minggu berikutnya, bacaannya sudah jelas seperti itu, ada. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus nanti akan diulas di Minggu Trinitas itu. Nah sekarang kita sampai pada kesimpulan dari bahan ini adalah Roh Kudus itu memberikan aneka bahasa. Jadi bahasa kita macam-macam, bahasa kita berbeda-beda. Kalau zaman tadi Pentakosta tadi, semua orang berbahasa masing-masing sesuai dengan suku dan bangsanya. Dan itu diartikan Allah yang mencintai ciptaannya. Berbeda-beda tetapi memiliki kesamaan. Ia menciptakan keberagaman, berbeda-beda. Dan malam ini juga tidak ada aturan penjenengan harus pakai baju warna hijau. Karena Pak Sudoko pakai baju hijau. Betul toh, bebas toh. Bajunya masing-masing bermacam-macam toh. Jadi kalau tadi saya menyeragamkan untuk penjelasan bahan dasar Pentakosta semua harus pakai baju merah. Karena mau disyuting. Seperti itu. Nanti paksa, ya punya merah. Tapi Gusti Allah memberikan keberagaman itu. Monggo, silakan. Sama seperti tadi ketika pencurahan Roh Kudus tadi. Nah di tengah keberagaman itu suara kebenaran tetap harus dinyatakan. Bagaimana hidup kita yang berbeda-beda, nanti kita kembali ke masyarakat, bagaimana kebenaran itu tetap kita suarakan. Yang benar kita katakan benar, yang selebihnya, yang salah, dikatakan salah. Selebihnya dari si jahat. Nah, Pak Bambang sering mengatakan dengan itu. Para pengikut Yesus dipanggil untuk menjadi persekutuan yang melayani dan mempersaksikan kebenaran Allah. Bagaimana kita seorang Kristen itu rukun. Bersekutu ini loh, rukun. Neng gereja tadi, contoh tadi saya duduk ya. Saya duduk dengan siapapun boleh, silahkan gitu ya. Ojo goro-goro, bantu Pak Sabto, sebentar ya, kalau tak. Nah itu. Jadi apapun itu kita bersekutu dengan siapa saja, monggo seperti itu. Oh, buatan levelnya, oh, enggak. Di gereja semua sama. Masih kemutan ketika dulu perjamuan kudus pakai apa? Pakai tuwung, tasnya kemutan. Siji dinggo satu deret nanti loh. Mboten napa-napa to? Bilap ngoten to. Terus kelingan perkembangan zaman kok sebelahku watuk-watuk ya. Aku tak teng kamar mandi sik. Golek-golek sing ra watuk, mboten napa-napa zaman dulu dengan tuwungnya wis diberkahi Gusti Allah. Monggo. Nah, walaupun dalam perjalanan kita ubah menjadi pakai sloki. Seperti itu. Tapi ketika kita pakai tuwung itu ya aman-aman mawon toh. Mboten segera toh. Baru unjuk ngoten terus moro mboten enten toh. Nggih. Inilah menjadi persekutuan yang melayani seperti itu.
Cuma dilap, bar ngunjuk anggur terus dilap, unjuk dilap meleh kan melayani niku. Ning pakai sloki saat ini mboten saged. Ya pakai niku bagi-bagi itu bisa seperti itu. Keterbukaan diri menerima pimpinan roh kebenaran menjadikan gereja hadir di ruang publik dengan membawa kasih dan pengharapan. Bagaimana setiap pribadi, gereja bisa pribadi, bisa lembaga, itu hadir di ruang publik di masyarakat kita ini. Membawa kasih dan pengharapan. Misalnya Bapak Ibu komisi peralinan kita, itu punya job desk, melayani warga gereja Semarang Barat semuanya. Tetapi di sana juga ada pasal yang menyampaikan ketika ada orang di luar gereja yang minta bantuan kepada gereja, atau orang yang kondisinya terlantar minta bantu ke gereja, gereja bertanggung jawab membawa kasih tadi. Ya ngedusi, nukoknya peti, mungkin carikan makam dan seterusnya. Gereja kita sampai seperti itu di job desk-nya komisi peralihan. Jadi bagaimana hadir ruang publik tadi. Tidak hanya ngurusi di gereja, tapi di luar juga kita perhatikan seperti itu. Oh ngaten kemawon, selamat menghayati masa Pentakosta. Nanti ada bahan PA, ada bahan PD, monggo rawuh dijuglu, sampun boten wonten nyamukipun. Yang lain bisa mengajak, yang lain bisa semakin banyak, semakin gayeng, dijuglu, lampunya pun padang. Nanti bahan PD, PA-nya kita bahas di juglu, sesuai dengan jadwal kita. Demikian Bapak Ibu penjelasan tentang bahan masa Pentakosta. Monggo saya kembali pada Pak Teguh.